siang, kembali hadir untuk menyapa Anda pada tanggal 16 Desember 2023 bersama saya, Salwa Dwi Septiana. Dan inilah berita utamanya. Yang pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kami lihat bagaimana sih perkembangan zaman media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu hal yang bermanfaat sampai dengan hal-hal yang bermaslahatin hingga berbuat jahat. Nah, banyak juga yang dampak buruk dari penggunaan media sosial. Kini banyak yang membuat kekhawatiran dari banyak pihak, salah satunya yaitu Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga kemudian bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Oke, kita lihat di belakang saya seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda, kita melihat Indonesia ternyata juga menempati negara yang terbanyak menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai penggunaan media sosial. Dan ini juga ada pengguna media sosial di Indonesia. Yang pertama, penggunaan internet mencapai 63 juta orang dari seluruh wilayah atau populasi di Indonesia. Yang kedua, 95% mereka mengakses media sosial. Data ini dari kita searching dari 2,3 miliar orang dari daerah seluruh dunia. Ini juga aktif menggunakan media sosial. Yang ketiga, data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peningkatan keempat pengguna terbesar adalah Facebook, salah satunya sebelum didahului oleh negara Amerika dan Brasil. Yang keempat, Indonesia juga menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar penggunaan aktif Twitter. Dan juga ada tingkatan berbagai informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data yang di belakang saya, yang tadi di Indonesia sebagai negara terbesar pengguna Facebook dan juga Twitter, itu menjelaskan bahwa kita Indonesia memiliki potensi sebagai pasar terbesar bagi pengguna digital. Tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh tingkat berbagai informasi di media sosial. Artinya, orang-orang di Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi paling banyak di Facebook. Jumlahnya hampir 45%, kemudian WhatsApp 29%, 28,86%. Kemudian yang ketiga adalah Twitter 21,59%. Dan kemudian yang keempat ada Line 11,76%, sehingga Instagram, TikTok, Wattpad dan lain-lain itu 13,4%. Nah, ini harus menjadi pedoman bagi kita semua. Mereka-mereka yang aktif-aktif menggunakan di media sosial adalah bagaimana memverifikasi data informasi ketika kita melihat sebuah media sosial. Yang pertama, mengecek kebenaran sumbernya. Jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu. Anda mungkin bisa searching dulu. Yang kedua, mencari informasi dan klarifikasi informasi yang Anda dapatkan. Yang ketiga, dan yang pastinya tidak diperbolehkan atau diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip,
dan adu domba. Kalau mungkin kita bisa menyimpulkan pengguna media sosial kali ini, jadi saw bisa bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudorotnya penggunaan negatif, mudorotnya juga sebaliknya bisa mendapatkan manfaat dari men-share atau membagikan segala sesuatu yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan faktual Majelis Ulama Indonesia, dengan menggunakan media sosial bisa melalui Twitter atau media sosial Anda, dan juga akan mencoba cari tahu seperti apa respon dari warga masyarakat yang terkait dengan faktual Majelis Ulama Indonesia yang mengenal hukum bermuamalah di media sosial. Nah, mulai saat ini sudah bisa diadakan sejak kurang lebihnya 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen Twitter dengan jawaban beserta alasan-alasan yang berbeda-beda. Pastinya kita lihat apa kata netizen terkait dengan faktual Majelis Ulama Indonesia ini. Ada 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian ada angka 16% dinyatakan kurang setuju, dan ada angka 20% dinyatakan tidak setuju. Sisanya 24% masih mengembang abu-abu atau ragu-ragu, tidak tahu. Banyak juga ada beberapa polling begitu saya lihat bahwa katanya netizen atau masyarakat ini lebih banyak menguasai atau kuasai dulu media sosial agar lebih tenang, fresh dan plong. Ya, demikian saya Salwadi Septiana yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, hormat, cinta, dan damai. Sampai jumpa.